Lamine Yamal menyampaikan pesan keras soal masa depan dan arah klub. Barcelona memilih mode irit di bursa transfer Januari dan Marcus Rashford menegaskan sikapnya soal kelanjutan karir di Camp Nou. Di saat yang sama, Barcelona juga dihadapkan pada dinamika derby Katalan, tawaran tak terduga dari pemain yang punya koneksi dengan Real Madrid, hingga kembali memanasnya konflik Negreira yang menyeret dua raksasa Spanyol. Semua perkembangan terbaru FC Barcelona akan kita bahas secara detail dan berurutan hanya di Barca Corner. Lamine Yamal kembali menjadi pusat perhatian. Menurut laporan Diario Sports, Wonderkid Barcelona ini menyampaikan pesan keras kepada petinggi klub terkait masa depannya dan arah proyek Barcelona ke depan. Yamal menegaskan bahwa dirinya ingin terus berkembang di lingkungan yang kompetitif dan stabil. Ia menginginkan proyek olahraga yang jelas, konsistensi dalam pengembangan pemain muda, serta dukungan penuh dari manajemen klub. Meski masih sangat muda, sikap Yamal menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tidak berbicara soal uang atau popularitas, melainkan tentang visi jangka panjang. Pesan ini secara tidak langsung menjadi pengingat bagi manajemen Barca bahwa talenta sebesar Yamal harus dilindungi dan diberi kepastian masa depan. Barcelona sendiri menilai Yamal sebagai aset strategis, dan pesan ini diyakini akan menjadi bahan evaluasi serius di level tertinggi klub. Jelang derby Katalan antara Barcelona dan Espanyol yang akan dihelat pada awal Januari mendatang, suasana mulai memanas, tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga dari sisi non-teknis. The Reuters melaporkan bahwa Espanyol melakukan antisipasi ekstra terhadap kiper Barcelona, Joan Garcia, yang musim ini menjadi pilihan utama di bawah Mistar Barca dan merupakan produk Akademi Espanyol sendiri. Joan Garcia tumbuh besar di Espanyol dan bahkan sempat menjadi andalan klub tersebut sebelum dipinang Barcelona pada musim panas 2025 senilai sekitar 25 juta euro. Sebuah keputusan yang kemudian memicu reaksi emosional di kalangan fans Espanyol. Banyak pendukung Espanyol melihat perpindahan Garcia ke rival sekota sebagai sebuah pengkhianatan, meski secara profesional itu adalah pilihan karir sang pemain. Karena itu, pihak Espanyol disebut sudah mengambil langkah-langkah keamanan ekstra di STEDE untuk derby Katalan, termasuk pemasangan pelindung di area tertentu guna menghindari insiden atau benda dilemparkan ke arah pemain saat warganet menantikan duel panas tersebut. Ini menjadi dinamika menarik di luar taktik dan skuad, bukan hanya sekedar pertandingan biasa, tetapi persaingan emosional antara dua klub dari kota yang sama, di mana aspek identitas dan loyalitas bermain peran. Barcelona tentu berharap para pendukung tamu maupun tuan rumah tetap fokus pada pertandingan, tetapi sorotan terhadap Garcia memperlihatkan betapa derby ini memiliki banyak lapisan, tidak hanya 90 menit di lapangan, tetapi juga cerita emosional di luar sana. Barcelona menghadapi tantangan besar menjelang bursa transfer Januari 2026. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa klub secara resmi mengambil strategi irit di mana target transfer akan difokuskan pada pemain pinjaman atau free agent, alih-alih merekrut pemain dengan biaya transfer besar yang bisa memperberat struktur finansial klub. Pendekatan ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan finansial. Barcelona masih berusaha menyehatkan neraca mereka setelah beberapa musim belanja besar di masa lalu yang membebani anggaran. Klub harus mematuhi aturan Financial Fair Play atau FFP dan tetap menjaga rasio gaji terhadap pendapatan agar tidak masuk dalam resiko sanksi administratif. Kedua, fokus pengembangan pemain muda. Klub terlihat mulai memprioritaskan pemain Las Masia dan talenta muda lain yang bisa tampil segera tanpa harus menjadi beban gaji besar. Ini menjadi strategi jangka panjang yang mulai terlihat sejak era Hansi Flick. Ketiga, resiko minimal. Dengan skema pinjaman, klub bisa melakukan trial atas pemain baru tanpa komitmen jangka panjang, sambil tetap menutup kemungkinan cadangan skuad semakin tipis. Menurut Diario Sports, Barcelona tidak hanya mencari pinjaman biasa, mereka membidik opsi dengan klausul pembelian di masa depan yang realistis.
Ini artinya, jika performa pemain memuaskan, ada kemungkinan klub mengaktifkan opsi tersebut tanpa harus merogoh kocek besar sekaligus. Pendekatan ini sejatinya bukan tanpa resiko. Banyak klub besar Eropa yang beradaptasi dengan strategi semacam ini saat menghadapi situasi finansial ketat. Misalnya, beberapa klub Premier League dan Serie A memilih pinjaman dengan buy option untuk mengatasi beban gaji tinggi, sebagaimana dilaporkan ESPN dan Marca dalam beberapa analisis mereka. Hal ini membuat Barcelona berada dalam tren yang sama dengan klub-klub top lain yang juga sedang menyeimbangkan antara performa dan ekonomi. Selain itu, klub juga dikabarkan akan lebih selektif dalam memutuskan pemain mana yang perlu dilepas agar ada ruang bagi pemain baru atau sekedar membuka ruang gaji sebagai bagian dari strategi transfer jangka pendek dan pertengahan. Kabar menarik datang dari bursa transfer. Bola Sport melaporkan bahwa ex-rekan setim bek Real Madrid Vallejo secara terbuka menawarkan diri untuk bergabung dengan Barcelona. Meski namanya tidak sebesar pemain bintang, sang bek disebut memiliki pengalaman penting dan siap menjadi opsi rotasi di lini belakang Barca. Tawaran ini datang di tengah kebutuhan Barcelona akan kedalaman skuad, khususnya di sektor pertahanan. Namun transfer semacam ini tentu sensitif. Faktor rivalitas, reaksi fans, dan kesesuaian dengan filosofi klub akan menjadi pertimbangan utama. Barcelona tidak hanya melihat kualitas teknis, tetapi juga dampak non-teknis dari transfer semacam ini. Marcus Rashford akhirnya angkat bicara. Dalam laporan Gol Indonesia, Rashford menegaskan bahwa dirinya betah di Barcelona dan tidak merasa berada di bawah tekanan negatif. Rashford menyatakan menikmati atmosfer klub, dukungan rekan setim, serta kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menepis rumor soal keinginan kembali ke Manchester United. Pernyataan ini penting bagi Barcelona. Stabilitas mental pemain menjadi faktor krusial dan komitmen Rashford memberi sinyal positif bahwa proyek yang sedang dibangun Barca masih menarik bagi pemain top. Nama Antoine Semenyo menjadi perbincangan. Menurut Gol Indonesia, winger Bournemouth ini dibanderol hingga 65 juta pound dan masuk radar Barcelona serta Real Madrid. Semenyo tampil impresif di Premier League dan dianggap sebagai pemain dengan kekuatan fisik, kecepatan, serta fleksibilitas posisi. Namun, harga yang tinggi menjadi tantangan besar, terutama bagi Barcelona yang sedang menerapkan mode irit. Barcelona diperkirakan hanya akan bergerak jika ada skema kreatif atau pelepasan pemain terlebih dahulu. Jika tidak, Barca kemungkinan besar akan memilih fokus pada target yang lebih realistis. Konflik di luar lapangan kembali memanas. Menurut laporan Marca, Barcelona dan Real Madrid kembali terlibat dalam apa yang disebut sebagai Perang Negreira, yakni polemik panjang terkait dugaan pengaruh terhadap perangkat wasit di sepak bola Spanyol. Kasus Negreira sendiri masih menjadi isu sensitif. Meski belum ada putusan akhir yang benar-benar menutup perkara ini, dampaknya sudah sangat besar, baik terhadap citra Barcelona maupun hubungan antara dua klub raksasa Spanyol tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Real Madrid kembali mengambil sikap tegas dan kritis terhadap Barcelona, terutama dalam isu transparansi dan integritas kompetisi. Madrid bahkan beberapa kali menyampaikan pernyataan resmi yang menyiratkan ketidakpuasan terhadap bagaimana kasus ini ditangani. Barcelona, di sisi lain, menilai bahwa Madrid justru memanfaatkan situasi ini untuk membangun narasi politik dan tekanan publik. Barca bersikeras bahwa mereka tidak pernah membeli keputusan wasit dan menilai tudingan yang beredar sebagai upaya menjatuhkan reputasi klub. Yang membuat situasi semakin panas, konflik ini tidak hanya terjadi di ranah hukum, tetapi juga di level institusional dan opini publik. Media, federasi, bahkan klub-klub lain ikut terseret dalam diskusi panjang soal keadilan dan kredibilitas La Liga. Bagi Barcelona, Perang Negreira ini menjadi tantangan besar di luar lapangan. Klub harus berjuang menjaga fokus tim, melindungi pemain dari tekanan eksternal, dan memastikan bahwa isu non-teknis tidak mengganggu performa di kompetisi. Sementara itu, bagi Real Madrid, sikap keras mereka juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga posisi moral dan politik di sepak bola Spanyol. Rivalitas klasik El Clasico kini tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga di ruang sidang dan ruang opini
opini publik. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan Barcelona dan Real Madrid telah melampaui 90 menit pertandingan. Ini adalah perang narasi, citra, dan pengaruh yang dampaknya bisa terasa hingga bertahun-tahun ke depan. Itulah update terbaru FC Barcelona. Dari pesan keras Lamine Yamal, kebijakan transfer irit, sikap tegas Rashford, hingga panasnya konflik dengan Real Madrid, Barcelona sedang berada di fase penentuan arah masa depan. Menurut kamu, isu mana yang paling krusial untuk Barcelona saat ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update Barcelona terbaru. Hanya di Barca Corner. Blue Red. Visca Barça.